Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini. Hari Selasa, tanggal 24 Juni tahun 2024. Seperti biasa rekan trader, kami dari Amarket, saya Maurice, selalu memberikan analisa buat rekan trader. Kami ingin supaya rekan trader setidaknya ada sedikit rambu-rambu, ada sedikit wawasan, ada sedikit informasi sebelum rekan trader terjun dalam dunia trading. Dunia yang penuh dengan risiko. Oleh karena itu, sepantasnya lah kita ditambah dengan informasi-informasi yang penting supaya dalam melakukan analisa setidaknya kita bisa melihat apa yang bisa terjadi ke depan. Tanpa buang waktu yang lama lagi rekan trader, seperti biasa analisa harian kita ini di segmen pertama kita akan melihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin, dan dilanjutkan dengan sedikit tema harian, dan kita akan melihat apa prediksi kita di hari ini. Untuk pergerakan pasar di hari kemarin, kemudian indeks dolar Amerika, kita lihat bahwa indeks dolar Amerika walaupun sempat menuju level 99.383, tapi pasca masuk di pasar Amerika benar-benar jatuh, dan dia jatuh hingga menembus level terendah di posisi 98.448. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader walaupun sempat jatuh di posisi 1.14538, dia kembali bangkit lagi dan menembus level tertinggi di minggu ini pada seputaran 1.15795. Pound sterling pun juga sama prinsip pergerakannya rekan trader, jatuh melemah hingga level terendah 1.33702, tapi setelah itu masuk di pasar Amerika menembus level di posisi 1.35302. Sedangkan untuk gold masih tetap berada di arus sedikit melemah, dibuka kemarin di posisi 3.396, sempat turun di 3.350, dia naik juga di sekitaran 3.390-an, ya sempat menembus 92, tapi kembali jatuh lagi dan ditutup di sekitaran 3.365. Sangat kuat keras jalan untuk menuju 3.400. Hari ini pun juga masih terus melanjutkan pelemahan semenjak hari Senin minggu yang lalu. Rekan trader hari Senin minggu lalu berada di 3.452. Sekarang dia udah sampai di level 3.315. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader, USD yen Jepang, kalau rekan trader lihat bagaimana pergerakan yang terjadi di hari kemarin, ya, dia sempat menguat dan menembus level tertinggi di seputaran 148.019. Tapi perlahan namun pasti dia kembali lagi melemah rekan trader sampai di level 146.092. Hari ini lebih lemah lagi, dan kita akan lihat sepertinya tendensi pelemahan masih sangat kuat dalam pergerakan USD yen Jepang hari ini. Nah, oke rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin, dan seperti biasa setiap hari akan selalu ada tema-tema yang coba saya bawakan buat rekan trader. Untuk hari ini, tema yang saya angkat adalah pernyataan dari Jerome Powell. Nah, ini dia rekan trader. Pernyataan dari Jerome Powell ini akan, ya, sabar rekan trader, ini rupanya saya belum masuk di daerah sini rekan trader ya. Pernyataan dari Jerome Powell ini kalau rekan trader lihat, dia ini akan memberikan pernyataan pada malam nanti. Sabar, sambil saya buka kalender ekonomi dulu. Lihat. Nah, oke. Pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat malam nanti, kan trader. 21.00 waktu Indonesia bagian Barat malam nanti, Jerome Powell akan mengeluarkan pernyataan di Kongres, depan Kongres. Pernyataan ini benar-benar sangat ditunggu oleh pasar karena bagaimana inti dari pernyataan ini adalah tentang bagaimana pergerakan ekonomi Amerika ke depan. Dia akan memberikan statement tentang pergerakan apa yang terjadi pada ekonomi Amerika ke depan. Dan ini benar-benar menjadi
ujian awal sebelum nanti rapat FOMC akan dilakukan pada bulan Juli nanti. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kisi-kisi apa yang akan diberikan oleh Jeremy Powell setelah di pertemuan FOMC bulan ini ya, minggu yang lalu. Suku bunga masih tetap ditahan dan masih tetap berada di seputaran 4,25 sampai 4,50. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kalau kita lihat tahannya suku bunga ini memberikan sedikit angin segar ya, apalagi sikap hawkish yang dilakukan oleh Jeremy Powell di pertemuan FOMC kemarin membuat emas ini agak sedikit mengalami penguatan. Ya, sedikit mengalami penguatan. Dia kembali lagi setelah jatuh di posisi 97, dia agak sedikit naik menuju ke 99. Nah, yang menjadi alasan adalah bagaimanakah sikap dia nanti pada pertemuan hari ini dengan Kongres. Besok pun juga akan ada pidatonya. Apabila memang nanti dia menyatakan kembali lagi bahwa suku bunga masih tetap akan ditahan, atau nanti ya mungkin katanya bulan September contohnya seperti kayak gitu, artinya akan menjadi ya sedikit masukan terhadap pergerakan dolar Amerika ke depan. Tapi kalau memang dia sudah memberikan suatu kepastian bahwa suku bunga kemungkinan besar akan dipangkas sebesar misalnya 25 basic point ya, dan akan terjadi pada bulan September contohnya seperti kayak gitu, artinya sudah jelas. Dan kalau sudah jelas seperti kayak gini akan memberikan angin segar buat emas atau pasangan mata uang yang mempunyai korelasi terbalik dengan dolar Amerika. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Donald Trump untuk mencoba memangkas tingkat suku bunga supaya nilai dolar itu bisa sedikit dikontrol, karena dia akan mempunyai hubungan keterikatan dengan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Imbas tarif kemungkinan besar pasti akan terjadi inflasi. Nah, oleh karena itu dibutuhkan supaya dolar ini agak sedikit mengalami pelemahan atau setidaknya suku bunga harus dipangkas. Inilah yang menjadi alasan kenapa suara Jeremy Powell ini ditunggu oleh Kongres. Cerita kasarnya ya seperti kalau Indonesia ini ibaratnya seperti rapat dengar pendapat antara Bank BI dengan komisi ekonomi, nggak tahu komisi berapa, yang pasti bukan komisi 1 ya, komisi 6 atau komisi 7 ya, atau komisi 3 nggak tahu saya. Nah, komisi ekonomi yang membidangi bidang ekonomi di DPR, contohnya seperti kayak gitu. Artinya rapat dengar pendapat antara Jeremy Powell dengan Kongres ini benar-benar ditunggu pasar, karena setiap pernyataan, setiap kebijakan, setiap statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell nanti akan menggambarkan kebijakan yang akan dilakukan oleh The Fed ke depan. Sehingga apabila statement itu dikeluarkan, pasar sudah bisa menilai kerangka pergerakan ekonomi Amerika ke depan. Di tengah permasalahan yang terjadi, masalah tarif, ditambah juga masalah geopolitik, di mana Amerika sudah bisa mencemplungkan ke dalam pertempuran antara Israel dengan Iran, setidaknya akan menjadi suatu ujian terhadap perekonomian Amerika yang harus dilalui. Sikap-sikap yang dilakukan oleh Donald Trump harus bisa dibentengi atau bisa diselarasi oleh si Jeremy Powell. Oleh karena itu, sekali lagi, pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell malam ini benar-benar akan ditunggu. Karena impact dari pernyataan ini akan menentukan pergerakan pasar. Demikianlah tema kita, rekan trader. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini? Indeks dolar Amerika hari ini, kalau rekan trader lihat secara garis besar, kita lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini agak sedikit mengalami pelemahan, rekan trader. Saya pun juga bisa bilang bahwa pelemahan ini sepertinya akan terus, tapi ada tapinya. Kalau menurut saya pelemahan ini kemungkinan besar dia akan bisa
saja terjadi sampai level paling terendah. Ya, saya tidak mau bilang dia sampai di sini terlalu jauh sebenarnya. Tapi analisa saya, pelemahan ini bisa saja terjadi sampai level paling terendah itu ya di sekitaran sinilah. Nah, ya bisa sekitaran situ atau di sini. Jangan di sini deh. 97.873. Dia akan mencoba sampai di level 97. Tapi harap diperhatikan bahwa serangan balik pun juga bisa membuat dia kembali naik lagi hingga menyentuh level tertinggi nanti di posisi 98.333. Jadi dia akan mencoba tetap di level 98 rekan trader ya. Kemarin masuk 99, sekarang 98, karena kalau saya lihat pun juga pembalikan arah bisa sangat terjadi pada hari ini. Bagaimanakah untuk Euro USD? Kita lihat Euro USD pada hari ini. Secara garis besar kita lihat Euro USD masih punya peluang untuk naik walaupun tidak terlalu besar lagi rekan trader. Analisa saya Euro USD ini masih bisa naik hingga level maksimum menurut saya rekan trader. Dia akan coba naik ya. Kalau saya mau bilang naik pun juga udah nggak terlalu tinggi lagi sih. Ya mungkin sekitaran 1.16369 lah. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa membuat dia jatuh lagi di posisi paling terendah di seputaran 1.15782. Nah, ini dia. Ini adalah pola pergerakan dari Euro USD. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar kita lihat pound sterling ya tanda-tanda penguatan masih sangat kuat, tapi penguatan ini udah tidak terlalu sempurna lagi, siap-siap untuk membalikan arah. Oleh karena itu, saya menganalisa kalaupun memang dia masih tetap menguat, ya paling tertinggi itu akan sampai di level 1.36273. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa membuat dia kembali jatuh lagi di posisi 1.35244. Nah, ini rekan trader ya. Dari sini sampai 352. Nah, 35244 di sini. Bagaimanakah untuk gold? Untuk gold rekan trader, kita lihat bersama arah pergerakan terjadi pada gold hari ini. Pada prinsipnya gold ini masih memiliki peluang untuk kembali lagi jatuh rekan trader. Masih besar walaupun kejatuhan dia itu tidak terlalu besar lagi. Ya, analisa saya dia ini masih bisa jatuh. Minimal kalaupun dia jatuh, dia akan mencoba sampai level paling terendah itu di seputaran 3306 ya. 3306 adalah nilai terendah yang bisa terjadi oleh gold hari ini. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa peluang untuk dia kembali naik lagi di 3350 masih tetap besar ya, masih tetap besar ya. 3350 sebagai level paling tertinggi hingga 3306 merupakan level yang paling terendah yang bisa dicapai oleh gold pada hari ini. Sedangkan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat USD yen Jepang, pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini, pada prinsipnya USD yen Jepang ini masih punya peluang untuk turun lagi rekan trader. Malah kalau menurut saya dia ini masih bisa turun sampai level paling maksimal itu ya saya bilangnya sih di posisi 144.555 rekan trader. Tapi pembalikan arah masih tetap ada ya, dia bisa kembali lagi naik di posisi 145.675 di sini. 675 kan di posisi sini dan nilai paling terendah itu di sekitaran 144.555. Nah, ini adalah nilai paling terendah dari USD yen Jepang. Oke. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita secara teknikal dan kita coba lihat kalender ekonomi yang akan terjadi pada hari ini. Secara garis besar kalau rekan trader lihat untuk kalender ekonomi ya, ini kita bisa lihat dengan jelas kalender ekonomi hari ini bahwa pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat akan ada testimoni pernyataan yang dikeluarkan oleh Jerome Powell, dan pukul yang 21 juga ada kepercayaan konsumen akan dikeluarkan oleh The Fed nanti. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader. Setidaknya informasi ini bisa melengkapi informasi yang dimiliki oleh rekan trader dalam mencoba melakukan analisa pada hari ini. Sampai ketemu kita
pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.